Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau singgah terlebih dahulu di Bukit Tursina, di mana Nabi Allah Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam salat sunnah 2 rakaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah pula di satu tempat, dan ketika ditanyakan kepada malaikat Jibril alaihi salam, maka malaikat Jibril mengatakan ini adalah Baitul Lahmin, tempat di mana dilahirkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Ikhwan rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita, beliau mengajarkan kepada kita untuk singgah di tempat-tempat yang diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil berkah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam sahibul barakah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan berkah di tempat-tempat tersebut. Ikhwan rahimakumullah, tempat ini adalah tempat yang diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis zawiyah ini adalah majlis yang diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Entah sudah berapa banyak orang-orang yang saleh datang ke majlis ini, 10, 100, ribuan ulama, salihin, aulia yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala duduk dan pernah hadir di dalam majlis ini. Ikhwan rahimakumullah, tahya bihim kullu ardin yanziluna biha ka'annahum fi biqa'il ardi amtaru. Mereka adalah orang-orang yang apabila singgah pada suatu tempat, maka tempat tersebut menjadi hidup. Layaknya mereka adalah hujan yang menghujani suatu tempat, sehingga bibit-bibit yang ada tumbuh berkembang di tempat tersebut. Ikhwan rahimakumullah, tinggal kita duduk saja di tempat ini akan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala keadaan kita. Ikhwan rahimakumullah, di majlis zawiyah ini dibacakan kitab Sahih Al-Bukhari dan dikhatamkan. Berapa banyak daripada perawi-perawi hadis yang kita sebutkan nama-nama mereka, ribuan dari mereka kalau kita pelajari dalam ilmu mustalah hadis, mereka adalah orang-orang yang udul, mereka adalah orang-orang yang thiqah, mereka adalah orang-orang yang dipercaya untuk membawa suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda kalau lihat bagaimana Al-Imam Al-Bukhari mensyaratkan mereka semuanya, mereka adalah layaknya syarat para aulia salihin, orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inda dzikri salihina tanzilur rahmah. Ketika disebut nama orang-orang yang saleh, maka turunlah rahmat di tempat tersebut. Berapa banyak sudah kita sebut mereka, para nama-nama perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sering sebut namanya Imran ibn Husain.
Sayyidina Imran ibn Husain diriwayatkan, diungkapkan bahwa ketika disebut nama beliau maka mustajabud dakwah, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika disebut nama beliau. Ikhwani rahimakumullah, terakhir penghubungnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam di majlis ini dan kita dengarkan bagaimana sabda-sabda beliau, bagaimana keadaan-keadaan beliau, kita pelajari di dalam majlis semacam ini. Maka ikhwan rahimakumullah, majlis semacam ini adalah majlis yang didasarkan kepada Al-Quran, dan kemudian kita dasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau kemana lagi ikhwan rahimakumullah? Kemana lagi majlis yang kita cari kalau enggak kita duduk di majlis yang semacam ini? Keutamaan yang besar kita dapatkan duduk di majlis yang diberkati oleh Allah, mendengar nama orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan kita mendengar pula bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, janganlah kita ini menoleh selain daripada majlis-majlis yang semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kaitkan kita kepada mereka orang-orang yang saleh, sehingga hati kita, anak keturunan kita selalu kemudian duduk di majlis semacam ini. Amin Allahumma amin. Ikhwan rahimakumullah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengingatkan kepada kita agar kemudian kita jaga hati ini. Dan itulah ikhwan rahimakumullah yang menjadi perhatian para salaf kita. Para salaf kita tidak selalu memperhatikan yang lainnya, tetapi yang diperhatikan oleh mereka bagaimana menjaga hati seseorang. Karena ikhwan rahimakumullah, tempat pandangan Allah kepada hambanya adalah hati tersebut. Siapa yang dipandang oleh Allah sedangkan hatinya telah bersih dan telah siap, maka siap pula untuk mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, maksiat akan menyebabkan hati menjadi keras. Maksiat yang dilakukan oleh seseorang, dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka akan menjauhkan dan akan melemahkan iman seseorang, membuat hati menjadi keras, sehingga nasihat-nasihat yang disampaikan, yang didengar tidak akan berpengaruh pada dirinya. Sebab apa? Sebab hatinya telah menjadi keras. Sebab apa bisa menjadi keras? Karena maksiat yang dikerjakan oleh seseorang. Ya, Al-Habib Ali tadi mengingatkan kepada kita, sudah berapa banyak kita dengar peringatan dari Al-Quran, peringatan daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, peringatan dari para ulama. Apakah itu membekas kepada kita? Apakah itu merubah keadaan kita? Pulang daripada majlis ini hendaknya dalam keadaan lebih baik daripada sebelumnya, berpengaruh pada dirinya. Bagaimana bisa berpengaruh apabila dia jaga hatinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah mempengaruhi dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan rahimakumullah, bersihkan hati kita. Jadikan kita menjadi orang yang mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah untuk menerima karunia Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita merasakan lezatnya ibadah kita kepada Allah. Al-Habib Ali mengingatkan bahwa kita sudah salat, apakah kita sudah merasakan kelezatan di dalam salat kita? Mengaji Al-Quran, sudahkah kita merasakan bagaimana bermunajat kepada Allah dan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kelezatan inilah yang sesungguhnya dirasakan oleh orang-orang saleh sebelum kita. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah merasakan, dan mereka manusia biasa. Mereka adalah orang-orang yang makan seperti kita, ikhwan rahimakumullah. Tapi ketika mereka mendekat kepada Allah dan sungguh-sungguh dalam pendekatan mereka kepada Allah, maka mereka merasakan kelezatan yang luar biasa di dalam salat mereka, di dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah,
Al-Habib Ali Al-Habsyi mengingatkan kepada kita sehingga setiap orang hendaknya gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih muda, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari untuk belajar. Belajar yang sungguh-sungguh, talabul ilm. Seorang menjadi mulia karena ilmu, bukan karena harta, bukan karena dunia. Sungguh-sungguhlah dalam menggunakan kesempatan Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, maka gunakan kesempatan itu untuk sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Orang-orang yang sudah lanjut usia pun gunakan kesempatannya, masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berusaha untuk dalam salatnya, mihrabnya, hendaknya dia berada di mihrabnya untuk mengaji Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan masih Allah berikan kepada kita, gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Ikhwana rahimakumullah, Al-Habib Ali Al-Habsyi mengingatkan kepada kita khususnya kalian ahlul bait, kata beliau, antum ahlul bait, diingatkan oleh beliau seorang Alawi, masalah bimaslak alawiyin, mahu alawi. Kata beliau seorang yang alawi kalau tidak berjalan di jalannya kaum alawiyin bukanlah termasuk orang alawi. Seorang alawi tidak beradab dengan adabnya alawiyin maka bukan termasuk alawi. Seorang alawiyin tidak berakhlak dengan akhlaknya alawiyin maka bukanlah termasuk alawi. Ikhwana rahimakumullah, lihat, perhatikan apa yang diingatkan oleh beliau, bahwa beliau selalu mempertanyakan kita sudah jalan belum di jalannya para alawiyin, kita sudah berakhlak belum dengan akhlaknya alawiyin, kita sudah beradab belum dengan adabnya alawiyin. Yang ditanyakan adab, akhlak, maslak, jalannya, bukan kekayaan mereka, bukan dunia mereka. Tapi yang ditanyakan oleh para Al-Habib Ali Al-Habsyi, sudahkah kita jalan sesuai dengan jalannya alawiyin? Akhlaknya sudah sesuai tidak dengan akhlaknya alawiyin? Adabnya sesuai tidak dengan adabnya alawiyin? Itulah yang mereka perhatikan, ikhwan rahimakumullah, dan itu yang membanggakan dan menggembirakan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya yang membuat seseorang tercerai-berai perkaranya adalah karena urusan dunia. Sebab urusan dunia inilah orang tidak hadir majelis ilmu. Seorang karena urusan dunianya tidak sungguh-sungguh dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya adalah selalu dalam masalah urusan dunia. Bangun paginya usahanya dunia, sampai tidurnya pun dalam urusan duniawi. Ikhwana rahimakumullah, beliau mengingatkan bahwa sebab seseorang tercerai-berai perkaranya karena dua hal. Yang pertama, tidak yakin terhadap rezeki yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah tidak qanaah. Apabila seseorang yakin bahwa sesungguhnya rezeki akan datang, akan didatangkan dan akan diberikan oleh Allah kepada dirinya, maka dia pun akan tenang dan akan duduk mencari ilmu, majlis, salat dan lain sebagainya, ibadahnya tidak akan luput. Dan begitu pula apabila seseorang tidak qanaah, apabila dirinya qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya pun tidak akan dia lalaikan dan majlis ilmunya pun tetap dia akan hadiri. Ikhwan rahimakumullah, Al-Habib Ali Al-Habsyi mengingatkan kepada kita bagaimana perlakuan kita terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, mereka adalah orang-orang yang telah salat di belakangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengamini doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka makan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjihad bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kutip dalam majlis ini apa yang kita dengarkan dalam Sahih Bukhari. Ikhwan rahimakumullah, dalam satu riwayat disebutkan bahwa terjadi perselisihan antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab.
Anda perhatikan apa yang terjadi dan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu dalam riwayat disebutkan fa'aghdaba Abu Bakrin Umar. Sayyidina Abu Bakar membuat marah Sayyidina Umar. Fanadima, beliau menyesal. Lalu kemudian menghampiri Sayyidina Umar ibn al-Khattab untuk minta maaf. Dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab masih dalam keadaan marahnya. Dia tinggalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam rumah dan dibiarkan Sayyidina Abu Bakar di dalam rumah, di pintu rumah, kunci di pintu. Ikhwana rahimakumullah, Sayyidina Abu Bakar yang salah pada saat itu. Dan minta maaf tidak diberikan oleh Sayyidina Umar maaf tersebut. Datanglah keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi pada mereka? Apa yang terjadi ikhwana rahimakumullah? Ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu. Marah terhadap Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan marah sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa ja'ala Abu Bakrin yaqulu wallahi ya Rasulullah la ana kuntu adlam. Kata Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah untuk menenangkan, wahai Rasulullah, aku yang salah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya. Faqala Rasulullah, hal antum tarikuna li sahibi. Diulang lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal antum tarikuna li sahibi, bagaimana kalian berlaku terhadap sahabatku setelah sepeninggal aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perlakuan kalian terhadap sahabatku Abu Bakar sepeninggal aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini qultu, aku dahulu telah mengatakan ketika di Makkah, aku mengatakan kepada orang-orang, ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Faqultum kadzabta, dan kalian mengatakan kepada aku, engkau pendusta wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Bakrin sadaqta, dan Abu Bakar yang mengatakan kepada aku, engkau benar wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kita dengar bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada orang-orang Quraisy perjalanan Isra dan Mi'raj. Setiap ditanya apapun oleh mereka orang-orang Quraisy dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di samping Rasul Sayyidina Abu Bakar selalu mengatakan shadaqta ya Rasulullah. Shadaqta ya Rasulullah. Shadaqta ya Rasulullah. Itu membuat tenang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wasani bimalihi wa nafsih, dan dia telah memberikan kepada aku hartanya, dan dia telah memberikan dirinya kepada aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahal antum tarikuna li fi sahibi, bagaimana kalian meninggalkan sepeninggal aku perlakuan kalian terhadap sahabatku. Ikhwana rahimakumullah, Anda harus lihat, ini adalah riwayat Sahih Al-Bukhari, dan bagaimana dalam kisah tersebut sebenarnya yang salah Sayyidina Abu Bakar terhadap Sayyidina Umar, dan bagaimana jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok orang pada masa semacam ini mau mengkritik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mau mengurangi daripada kehormatan beliau, mau meremehkan kedudukan beliau. Maka ikhwan rahimakumullah, mari kita belajar, dan belajar di majlis ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, adab kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adab kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab kepada para ulama orang-orang saleh. Ikhwan rahimakumullah, ilmu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan adab. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam layaknya mereka pohon, yang disebutkan dalam riwayat mereka itu seperti pohon yang duduk di hadapan Nabi, kalau ada burung pasti akan hinggap di atas kepala mereka.
Dan begitulah sifat para tabi'in ketika duduk belajar di hadapan sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan begitu pula para tabi'in ketika duduk di hadapan para tabi'in. Terus semacam itu sampai masa sekarang ini. Apabila tidak dikemukakan adab di dalam kita mencari ilmu, maka ilmu yang akan menyesatkan kita. Ikhwan rahimakumullah, terakhir saya ambil dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari tentang seorang sahabat Miswar ibn Makhramah dan bersama dengan ayahnya Makhramah. Dalam riwayat disebutkan bahwa sesungguhnya ayahnya Makhramah ini mengatakan kepada anaknya Miswar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya bunayya, innahu balagani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimat alaihi aqbiyatun fahuwa yaqsimuha fadhhab bina ilaih." Wahai anakku, kata ayahnya, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan banyak pakaian-pakaian mewah yang didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ghanimahnya. Mari kita ke sana, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk terima bagian kita. Fadhahabna, kami pun pergi pada saat itu. Fawajadna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzilih, tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di rumahnya, sudah masuk di dalam rumah. Lalu kemudian ayahnya mengatakan kepada Miswar anaknya, "Ya bunayya, ud'uli an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Wahai anakku, panggilkan Rasul untuk keluar. Anaknya merasa heran. Fa'adhamtu dzalika. Aku merasa berat dengan perintah ayahku ini. Bagaimana mau panggil Rasulullah untuk menemui ayahnya? Seharusnya kita yang datang untuk temui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kok sebaliknya? Ayahnya mengatakan kepada anaknya untuk panggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian anaknya pun menanyakan kepada ayahnya, "Ad'ulaka Rasulullah? Saya harus panggil Rasulullah untuk kamu?" Ya. Bagaimana ini? Enggak pantas saya untuk kemudian ke rumah Nabi, ketuk-ketuk rumah Nabi dipanggil oleh ayahnya. Maka apa jawab ayahnya? Faqala ya bunayya, innahu laisa bijabbar. Wahai anakku, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan penguasa yang zalim, bukan penguasa yang kejam. Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya lemah lembut, dipanggil oleh siapa pasti akan didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'autuhu, maka aku panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja wa alaihi kibaun min dibajin muzarrarun bidzahab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar mendatangi daripada Makhramah seraya membawa pakaian untuk Makhramah seraya mengatakan, "Ya Makhramah, hadza khaba'nahu laka." Wahai Makhramah, saya sudah simpankan ini untuk kamu wahai Makhramah. Ikhwan rahimakumullah, datanglah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mintalah sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita berharap ada bagian yang disimpankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di majlis ini mendapatkan keberkahan daripada Khatmil Bukhari dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Dan kita diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan seperti apa yang dikatakan kepada Makhramah, "Ya Makhramah, hadza khaba'nahu laka, hadza khaba'nahu laka, hadza khaba'nahu laka." Aku sudah siapkan ini untuk kamu wahai Makhramah, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang sudah disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.